Pak Tri kan dari birokrat tulen ya, dari Ya. bawah sampai sekarang menjadi orang nomor 2 di Bekasi. Pak Tri sebenarnya menganggap jabatan ini tuh susah nggak sih Pak Tri? Bang Rahmat Effendi, ya Bang Pepen menawarkan saya untuk kemudian menunjuk saya untuk sebagai wakilnya, ya kemudian saya bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Terkait bagaimana kita membina Kebhinneka Tunggal Ikaan, bumikan ya Pancasila di dalam rangka kehidupan berbangsa bernegara, ya itulah menjadi alat kita. Halo saudara-saudari, poro konco, poros dulur dimanapun Anda berada. Ketemu lagi nih bersama saya Ferdi Setiawan Mas Blangkon dalam The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Saat ini saya akan mengunjungi seorang tokoh yang sangat dikenal di Bekasi, yaitu Pak Tri Adianto, Wakil Wali Kota Bekasi. Kita ingin tahu nih kesehariannya seperti apa, dan kita akan sinau bareng dengan sang tokoh tersebut. Jangan lupa subscribe, komen, and share The Blangkon TV ya. Tetap di sini. Nah, para konco, poros dulur, sekarang saya sudah bersama orang yang hebat ini, orang asli Solo. Dan saya asli Jogja, tapi belangkonya ada identitas tersendiri. Pak Tri, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tri? Alhamdulillah, selalu sehat dan bahagia. Sibuk apa nih Pak Tri? Sekarang memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, menebar kebahagiaan, ya, dan memastikan bahwa kondisi saat ini, ya, masyarakat bisa menikmati kegiatan, ya, walaupun dalam nuansa tentunya ada keterbatasan, karena kita tahu bahwa saat ini memang masih menghadapi pandemi COVID-19. Nah, Tapi yakin Kota Bekasi, ya, rumah sakitnya siap, tenaga medisnya siap, dan juga peralatannya juga siap. alhamdulillah, saya sih sepakat dengan Pak Tri. Meskipun kita sudah new normal Pak Tri ya, Ya. tapi tetap harus waspada dengan COVID-19. Pak Tri, Ya. saya akan sinau bareng nih Pak Tri di Yeah. Blangkon TV. Yang pertama nih Pak Tri. Pak Tri kan dari birokrat tulen ya, dari Ya. bawah sampai sekarang menjadi orang nomor 2 di Bekasi. Pak Tri sebenarnya menganggap jabatan ini tuh susah nggak sih Pak Tri? Artinya Bapak berjalan dari bawah sampai sekarang, kan ada juga yang politisi langsung jadi wali kota tuh seperti itu Pak. Ya, jadi saya kira jabatan adalah bagian dari amanah, ya, dimanapun kita ditempatkan. Saya kira kita kerjakan dengan serius, kemudian kerjakan dengan tuntas dan cepat menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan persoalan yang baru. Saya kira itu aja, sederhana, ya. Kalau memang dari dulu tuh udah memimpikan untuk di politik atau gimana Pak? Atau memang seperti apa Pak? Saya tuh sejak kecil dinyatakan sebuah orang tua itu diberikan nama Tri Adianto. Jadi Tri adalah 3, Adi adalah orang yang baik, Anto laki-laki, dan Cahyono. Jadi saya kira itulah gambaran cita-cita orang tua saya, bagaimana saya besok itu bisa memberikan cahaya, memberikan motivasi kepada banyak orang, ya, menjadi satu spirit, ya, buat orang lain berbuat kebaikan. Jadi putra yang ketiga, laki-laki yang diharapkan dapat memberikan cahaya kepada dunia. Tapi benar tuh saudara-saudara, wajahnya itu bersinar. Kita semua memberikan inspirasi. Pak Tri memang kan sekarang banyak juga Pak Tri birokrat yang tergiur untuk jadi kepala daerah itu karena didorong, ada yang dukungan. Pak Tri itu sebenarnya dari hati kecil sendiri ada yang dorong sih Pak Tri, dari teman-teman aktivis seperti Pak Tri? Nggak ada, ya, berjalan secara normally, ya. Saya kira keinginan untuk melakukan pengabdian yang lebih besar lagi itu adalah harapan, ya. Karena kalau lihat dari perjalanan sederhana, ya, dalam kurun waktu 20 tahun saya sebagai birokrat itu hanya ada 2 dinas, ya, Dinas Perhubungan dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, ya, PU, Pekerjaan Umum. Jadi ya mengalir begitu saja, ya. Pada satu ketika kemudian memang diberikan kesempatan, ya, terutama pada saat itu
Bang Rahmat Effendi, ya Bang Pepen menawarkan saya untuk kemudian menunjuk saya untuk sebagai wakilnya, ya kemudian saya bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi sebenarnya apa sih Pak Tri yang menjadi perbedaan tersendiri buat Pak Tri ini? Menjadi kepala dinas PUPR melalui jejak karir, profesi dan birokrat, sekarang menjadi wakil wali kota Bekasi. Yang saya rasakan betul adalah ada satu kebahagiaan kalau kita bisa dekat dengan masyarakat. Ya, hari-hari saya melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, dan ada satu kebahagiaan pada saat kita bisa memberikan satu solusi, kemudian memberikan menyelesaikan apa yang dihadapi oleh warga masyarakat. Ya. Dan ini girohnya masyarakat sangat bangga kalau kemudian pemimpinnya hadir di tengah-tengah mereka. Jadi harapannya tentu masyarakat adalah bagaimana mereka menangis bersama rakyat, kemudian juga bahagia bersama rakyat. Dan yang pasti ini Pak Tri ya, Pak Tri berarti pengalaman dari birokrat, berarti tahu persis permasalahan yang dialami oleh birokrat dan pemerintahan daerah itu Pak Tri ya? Ya, terkait dengan tata kelola pemerintahan, kemudian tata kelola administrasi, tentunya rule-nya sudah pakem lah ya. Dan tahapan yang harus dilalui mulai dari proses perencanaan, kemudian implementasi, evaluasi, output dan outcome-nya itu yang kemudian bisa dirasakan dan kemudian sesuai dengan tata kelola pemerintahan. Di satu sisi adalah juga adanya satu keinginan percepatan ya yang diharapkan oleh warga masyarakat, tidak yang kemudian dilakukan secara birokrasi. Ya, nah inilah keputusan-keputusan politik ini yang diperlukan. Nah, jiwa-jiwa kepemimpinan ini yang diharapkan ya di dalam rangka mempercepat apa yang diharapkan penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Nah, itu para konco. Jadi beliau ini tahu persis masalah yang dialami oleh birokrat-birokrat SKPD. Karena beliau ngalamin sendiri, nah akhirnya sekarang menjadi bagian dari pengambil kebijakan di wali kota di Kota Bekasi ini Pak Tri ya. Nah, Pak Tri sekarang kan jadi ketua DPC PDIP juga Pak Tri ya? Ya, PDI Perjuangan. Bagaimana sih Pak Tri membedakan pekerjaan sebagai wakil wali kota dan profesi sebagai ketua DPC ini? Apakah susah atau seperti apa Pak Tri? Kan sama sebetulnya. Ya, intinya adalah bagaimana kita memberikan pengabdian. Ya, satu sisi jalur politik adalah merupakan mekanisme yang harus ditempuh. Dan di dalam rangka membangun partai yang bersih, partai yang disiplin, partai yang kemudian dapat mendirect kemajuan, ya. Kemudian juga terkait bagaimana kita membina Kebhinneka Tunggal-Ikaan, ya, membumikan ya Pancasila di dalam rangka kehidupan berbangsa bernegara, ya itulah menjadi alat kita. Ya, nah bedanya dengan birokrasi tentunya ada tatanan urutan yang harus kita lalui. Ya, kalau politik ya tentunya itu tadi ya bagaimana mesejahterakan warga masyarakatnya, memberikan rasa kemakmuran bagi anggota dan juga yang lebih besar adalah kepentingan bangsa dan negara. Pak Tri, selama 2 tahun ya menjadi wakil wali kota ya. 2 tahun Pak Tri ya? Ya, mendekati 2 tahun, nanti September. Mendekati 2 tahun. Target-target PR apa yang saat ini masih belum tercapai dan ingin dicapai dalam waktu dekat Pak Tri? Ya, jadi tentunya Kota Bekasi mengalami situasi yang luar biasa. Ya, pada tahun 2019 kita memiliki PR bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang tahun 2018 ya terkait dengan posisi keuangan kita. Ya, nah ini melakukan kita recovery ya dengan berbagai strategi, kemudian manajemen ya Bang Pepen Mas Triadianto berusaha. Ya, kemudian yang tadinya ada defisit terhadap anggaran bisa kita sesuaikan. Malah kemudian ada silva. Nah, menghadapi 2020 memang kita menghadapi satu goncangan yang luar biasa. Dimulai dari terjadinya banjir, ya. Ada di beberapa wilayah malah ada yang sampai 5 kali mengalami banjir. Dan terutama adalah banjir yang disebabkan oleh adanya Kali Bekasi, ya, karena Kali Bekasi sendiri adalah merupakan banjir kiriman ya yang berasal dari Bogor ya, karena kemudian Hambalang, Sentul dan sebagainya itu terjadi perubahan terhadap tata guna lahan.
Di samping kalinya sendiri mengalami sedimentasi dan juga kerusakan infrastruktur yang cukup luar biasa. Nah, ini memang perlu penanganan yang lebih komprehensif, dan alhamdulillah ya dari pemerintah pusat, Kementerian PU akan mulai melakukan pekerjaan ya, dimulai nanti di akhir tahun ini ya. Jadi nanti itu akan ada pekerjaan terkait dengan multi years ya. Kemudian juga persoalan yang kedua adalah kita menghadapi ya yang dihadapi oleh seluruh dunia sekarang adalah pandemi COVID-19 ini. Nah, tugas PR kita adalah bagaimana membangkitkan roda ekonomi ya. Walaupun kita dalam kondisi terpapar ya, ekonomi kita jangan terkapar. Ya, jadi ruas-ruas ekonomi ya, kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan ekonomi terus kita pacu, tetapi tentunya dengan melalui proses protokol kesehatan. Dan tidak pula juga ya terus kita lakukan bagaimana imunologi warga masyarakat menjadi lebih baik lagi ya. Makanya kemudian terakhir ya CFD itu sudah kita buka secara perlahan ya, kemudian juga kita awasi secara ketat ya dengan melakukan pelibatan personel yang banyak, dan juga kita lakukan persiapan dan sesudahnya kita lakukan disinfektan. Jadi pada saat mau mulai kondisi itu dalam kondisi steril, kemudian pada saat nanti selesai juga kita sterilkan kembali. Jadi mudah-mudahan ini memberikan dampak terkait dengan warga masyarakat. Nah, itu para konco. Memang Bekasi ini dikenal pemimpinnya sangat berani ya. Kemarin sudah membuka terlebih dahulu tempat ibadah dan sebagainya, tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, Pak Tri. Dan tadi inspirasi dari Pak Tri adalah meskipun terpapar pandemi corona, tapi jangan sampai ekonominya terkapar, Pak Tri ya. Itu menarik sekali, saudara-saudara. Pertanyaan terakhir nih, Pak Tri. 2022 Piala Dunia jadi di sini nggak, Pak Tri? 2022 sementara sudah diputuskan PSSI. Jadi kita tidak masuk dalam 6 stadion yang kemudian disiapkan sebagai pertandingan. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah sekarang kita menjadi salah satu tempat untuk latihan U16. Ya, jadi U16 itu nanti latihannya sudah mulai dari di stadion kita. Jadi mudah-mudahan dimulai dari Kota Bekasi kita bisa raih menjadi juara dunia di U16. Mantap, saudara-saudara. Itu kira-kira Pak Tri pertanyaan sinau bareng. Kita lanjut saudara-saudara, para konco, para sedulur, kita lanjut di segmen Guyon Waton. Tentunya tetap di The Blangkon TV ya. Belak-belakan, no kontroversi. Ya. Matur nuwun. Oke. Ya, dimanapun kita berada, yang namanya godaan ya tidak saja kepada terkait dengan anggaran ya, yaitu tadi wanita, tahta, dan nah itu yang harus selalu kita paling utama. paling utama termasuk ormas ya. Ormas juga adalah bagian yang terpenting, karena bagian juga ada satu kontrol yang harus dilakukan oleh warga masyarakat terhadap laju jalannya pemerintahan. Kalau ada telepon terbunyi, yang telepon istri sama yang telepon Bang Pepen, yang diangkat duluan coba Pak Tri. Bang Pepen. Setuju saya, Pak. Ya, Bang Pepen lah, tugas yang paling penting. Planet Bekasi, karena visionernya jelas bahwa kalau namanya planet itu pasti kehidupannya modern, kehidupannya maju, dan